Hai semuanya, mudah-mudahan belum pada bosen ya dengerin suara saya ngebahas 10 saham setiap hari. Seperti biasa, saham-saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Nah, analisa ini tujuannya agar kita sama-sama belajar. Jadi kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan analisa ini, silahkan di-share ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Nah, chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest yang bisa saya akses dari HP, laptop maupun komputer. Nah, cuma aksesnya ini kalau teman-teman mau akses secara full 24 jam, itu teman-teman harus berlangganan ya. Tapi jangan khawatir, dari tim Wisdom and Invest itu memberikan kesempatan ke teman-teman agar bisa request chart setiap harinya. Namun dengan jumlah yang terbatas ya tentunya di jam-jam siang sekitar jam 11-an sampai jam 12-an itu teman-teman standby aja di grup telegramnya untuk request saham-saham yang teman-teman mau lihat. Nah, chart yang saya gunakan ini akan saya ajarkan dulu cara standarnya membaca dan menganalisa. Nah, jadi saya jelasin dulu ya sekilas bahwa ini adalah garis MA 200. Saham yang berada di bawah garis MA 200 artinya secara major trennya itu dia masih downtrend. Lalu ada sinyal berupa segitiga hijau, itu adalah sinyal untuk entry. Kalau segitiga merah itu sinyal untuk exit. Yang di bawah ini adalah volume. Kalau yang kotak-kotak merah hijau ini itu indikator pixel. Paling bawah adalah indikator momentum. Nah, kondisi yang ideal untuk masuk adalah, atau untuk entry ya, untuk beli, adalah ketika muncul sinyal segitiga hijau seperti di sini untuk entry dan pixelnya hijau-hijau dua-duanya, lalu ada momentum berwarna biru-biru. Semakin tinggi momentumnya dia semakin baik, tapi ketika momentumnya dari biru berubah menjadi biru tua dan mengecil, itu artinya momentumnya sudah melemah. Kalau muncul segitiga hijau tapi pixelnya hanya satu seperti di sini, jadi kemarin itu sempat muncul sinyal entry tapi pixel hijaunya hanya satu dan momentumnya merah-merah ya, seperti di sini. Saya zoom sedikit biar teman-teman lihat. Nah, ini momentumnya merah-merah, itu artinya entry yang di sini sifatnya spekulatif buy. Karena spekulatif, teman-teman ini boleh entry, boleh enggak. Kalau enggak suka dengan spekulasi ya teman-teman boleh skip dulu. Kalau yang berani berspekulasi maka bisa entry dengan money management tentunya ya. Jangan lupa selalu money management. Jadi masuknya atau belinya jangan dalam porsi yang besar, hanya porsi kecil aja untuk icip-icip. Nah, karena kalau spekulasi itu sifatnya bisa gagal, bisa enggak. Kalau yang tadi saya jelaskan itu lebih valid ya. Ketika dia muncul semua indikatornya bagus, itu jadinya lebih valid. Lalu kalau yang di sini itu namanya win line atau garis win. Garis ini bisa digunakan sebagai trailing stop ataupun stop loss. Angkanya ada di sebelah kanan. Kalau dia garisnya berwarna ungu, maka di kanan juga akan berwarna ungu. Kalau garisnya berwarna biru, maka yang di kanan juga akan berwarna biru. Seperti itu. Atau di sebelah kiri juga bisa lihat ada garis win line dengan keterangannya dan ada statusnya juga. Karena tidak ada lagi sinyal, belum ada sinyal entry, maka status yang di sebelah kiri itu juga non ya. Non artinya tidak ada posisi, seperti itu. Kondisi terakhir sudah out, sudah exit dan pixelnya dua-duanya merah, jadi kurang oke. Lalu untuk momentumnya juga masih merah-merah, walaupun sudah mulai agak mendingan ya. Jadi momentum buangannya atau momentum yang jeleknya itu sudah mulai berkurang, sudah mulai membaik. Akan lebih baik kalau dia bisa berubah menjadi biru-biru seperti ini. Nah, kalau merah tua yang seperti di sini itu bisa menandakan reversal ya. Jadi kalau ada satu hijau pixelnya dan momentumnya berwarna merah tua, ada potensi dia reversal. Tapi sifatnya adalah mungkin hanya sementara. Jadi bermain fast trade. Teman-teman bisa fast trade di sana. Tapi ini artinya resikonya cukup tinggi ya. Nah, ini saya kasih contoh. Ketika dia muncul di sini, pixelnya hijau satu dan momentumnya berwarna merah tua. Itu artinya reversal dan teman-teman bisa spekulasi juga di area situ. Chart yang ini perintahnya adalah /MS.
Kalau yang tadi slash win ya, slash win Akra, yang ini slash ms Akra. Fungsinya untuk melihat support resist disertai dengan volume, MACD dan stokastik. Jadi indikator ini indikator basic ya, sebetulnya teman-teman bisa lihat juga di aplikasi sekuritasnya. Jadi aplikasi trading dari sekuritas itu juga biasanya ada. Makanya saya tampilkan di sini supaya teman-teman bisa belajar menganalisa menggunakan indikator-indikator sederhana. Jadi hanya menggunakan price action itu artinya bentuk-bentuk candle, menganalisa bentuk candle dan support dan resist, lalu menggunakan MACD dan stokastik, teman-teman sudah bisa menganalisa secara mandiri. Jadi diharapkan teman-teman membiasakan untuk menjadi trader yang mandiri, mengambil keputusan sendiri. Jadi menghilangkan kebiasaan bertanya sama temannya atau bertanya ke grup-grup lain, Kak beli apa nih hari ini, Kak yang mau naik apa nih, Kak analisanya bagaimana ya. Nah seperti itu. Saya ingin mengencourage teman-teman atau berharap teman-teman memiliki kebiasaan untuk belajar menganalisa sendiri. Walaupun terkadang analisa kita salah, itu sebabnya kita bisa sharing ya, saling sharing di grup. Kira-kira analisa saya udah bener belum ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke chart. Jadi dari MACD-nya itu masih menurun, dan ini saya zoom dulu biar teman-teman bisa melihat. Ini masih menurun dan masih membuka ya, artinya masih kurang oke. Walaupun stokastiknya sempat naik, tapi ini sudah mulai dead cross lagi. Nah, jadi ada potensi besok dia bisa koreksi dulu. Nih di sini. Area supportnya yaitu di sini supportnya cukup banyak. Di sini ada area support yaitu di 2700, ini supportnya 2700. Support selanjutnya ada di 2600 dan selanjutnya lagi ada di 2470. Jadi support 1, 2, 3 ya. Sini. Candlenya merupakan candle bearish. Sini ya, candle bearish karena candlenya bentuk merah, bodinya panjang. Nah, itu artinya candle bearish, dan stokastiknya juga sudah dead cross. Itu artinya ada potensi besok akan melanjutkan penurunannya. Mungkin dia akan segera ke support yang ini ya. Kalau dia tidak bertahan di atas 2700, artinya dia akan menuju ke 2600. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum punya, bisa di skip dulu saham ini karena belum ada sinyal untuk buy. Kemarin spekulasi buy-nya sudah terjadi dan sudah exit ya. Di sini spekulatif buy-nya, lalu di sini seharusnya sudah exit karena sudah menunjukkan tanda-tanda kurang oke ya, mulai dari stokastiknya dead cross, stokastik dead cross, candlenya bearish, dan MACD itu masih menurun. Artinya kenaikan yang kemarin itu hanya bersifat sementara. Lalu untuk MAPI, Mitra Adi Perkasa ya, ini memang agak berat untuk MAPI karena dalam kondisi pandemi seperti ini juga mal-mal kan nggak buka, dan itu sangat terpukul sekali ya untuk MAPI seperti itu. Ini pasti laporan keuangannya juga jadinya kurang oke. Lalu ini sudah muncul sinyal exit dari sini ya, sudah cukup lama dan belum ada sinyal untuk entry. Pixelnya juga merah-merah dua-duanya, artinya kurang oke. Dan kemarin itu malah momentumnya sempat mendalam sih ya, semakin mendalam. Ini mulai agak mendatar dan mulai merah tua. Tapi dari bentuk candle itu kurang oke ya, karena candlenya membentuk new low. Ini new low, jadi kalau dari sini ini low, sini low, di sini lower low ya, lower low. Artinya candlenya semakin turun membentuk lower yang baru. Itu jadi kurang oke. Apalagi candlenya cukup besar dan ada ekor di atas, itu artinya tekanan jualnya cukup tinggi, cukup besar. Kita cek untuk MACD dan stokastiknya. MACD-nya itu masih menurun dengan membuka ya, itu kurang oke. Lalu untuk stokastiknya juga selain trennya dia menurun, dia mulai kepalanya membuka ke bawah seperti itu, sudah dead cross dan
membuka ke bawah, jadi ini kurang oke. Kalau dia bermain di area bawah 20 itu artinya dia nggak ada powernya, kurang oke jadinya. Nah, ini ada potensi besok melanjutkan penurunannya nih. Jadi kalau teman-teman yang punya saham ini mungkin bisa mempertimbangkan untuk cut loss saja. Sayang kan modalnya bisa dipakai untuk beli saham-saham lain yang masih berpotensi. Nah, karena ini apalagi PSBB-nya lagi diperpanjang nih. Kita nggak tahu ya si MAPI ini akan bertahan berapa lama, apalagi laporan keuangannya udah pasti kurang oke gitu. Kecuali dia online-nya berjalan dengan baik ya. Tapi masa pandemi begini saya rasa tingkat konsumsinya juga mulai berkurang seperti itu. Tapi yang pasti dari segi bentuk candle, dari indikator, dari segala-galanya ini masih kurang oke. Jadi kalau teman-teman yang memang sudah nyangkut mau mempertimbangkan untuk cut loss, atau kalau sedih ngelihat cut lossnya terlalu dalam, nah teman-teman bisa cut loss aja sebagian. Kalau yang belum punya jangan entry dulu karena ini belum ada sinyal untuk entry ya. Apalagi dia masih downtrend nih, masih bermain di dalam channel downtrend. Kalaupun dia misalnya ini kan channel support trendnya ya, kalaupun dia besok mantul, dia hanya akan mantul sebentar lalu akan melanjutkan penurunannya lagi seperti itu. Jadi dia bisa aja bermain di dalam channel downtrend. Nah, tapi kurang oke, jadi bisa di skip dulu aja ya buat yang belum punya. Masuk ke analisanya TKIM. TKIM ini saya pernah analisa juga waktu itu dan saya bilang dia akan menutup gapnya dan kenaikannya bersifat sementara. Nah ini muncul, waktu itu memang muncul segitiga hijau, tapi sifatnya juga spekulasi ya, spekulasi buy, karena pixelnya juga hanya hijau satu. Lalu muncul segitiga merah untuk exit. Nah kelemahannya memang seperti itu. Kalau misalnya sedang downtrend, nah ini bisa terlihat ya di channel trendnya, ini namanya channel trend. Jadi channel trendnya membentuk menurun ke bawah. Saat spekulasi buy di channel yang downtrend itu memang resikonya lebih tinggi. Nah, jadi kalau teman-teman yang tidak berani spekulasi itu bisa di skip aja dulu dan cari saham-saham lain yang uptrend ya. Masih ada kok beberapa yang uptrend dan mungkin bisa bermain memilih saham-saham second liner dan third liner, tapi yang liquid. Hindari ya kalau tidak liquid karena berbahaya. Kalau dia second liner dan third liner tapi indikatornya bagus dan dia liquid, maka teman-teman bisa untuk trading sementara di saham-saham tersebut. Jadi ini sudah exit, pixelnya hanya satu hijau, lalu memang kalau momentumnya sih sudah mulai mengecil ya. Nah ini sudah mulai mengecil, itu sebenarnya oke, cukup oke. Coba kita lihat di chart yang satu lagi. Nah ini stokastiknya untuk MACD-nya masih melemah, masih menurun ya. Untuk stokastiknya ini sempat terakhir mengalami penguatan, tapi ini mulai merapat ya, mulai mau dead cross lagi, mulai dead cross. Nah, ada potensi bisa koreksi. Kita lihat untuk support resistnya. Nah, kemarin itu waktu itu kalau nggak salah 2 hari yang lalu deh, candlenya masih di sini ya yang saya analisa. Saya bilang ada potensi dia akan menutup gap dan memang itu sudah ditutup ya gapnya. Gap yang di sini sudah ditutup di sini. Lalu dia mulai turun kembali. Selama dia masih bertahan di area support sini, jadi di sini support 6225. Di sini juga masih ada support sih. Nah, di bawahnya sedikit lah. Kurang lebih berapa itu teman-teman bisa cek aplikasi sekuritasnya ya, aplikasi tradingnya. Ini kira-kira ada di berapa. Nah, selama dia bertahan di atas itu masih oke. Jadi kalau yang berani berspekulasi bisa coba icip di sebelah situ, dengan potensinya dia masih bisa mantul. Tapi ini sifatnya bermain fast trading aja, fast trading seperti itu. Kalau melihat stokastiknya sih potensinya akan turun ya, karena sudah mulai merapat nih, mau dead cross, ada potensi dia akan turun. Selama dia nggak turun dari sini itu masih oke. Jadi teman-teman masih bisa bermain fast trading. Tapi kalau yang nggak bisa bermain fast trading maka di skip aja karena ini akan beresiko tinggi. Kalau dia jebol dari sini, jadi support sini, dia mulai bermain di bawah sini, itu sudah tidak oke ya. Sebaiknya teman-teman hindari.
Selama dia bertahan di atas ini masih oke. Ada potensi dia bisa bermain sideway-nya sebesar ini. Resist selanjutnya di sini dan di sininya ini resistnya. Jadi ada potensi dia bermain di area sini. Itu menjadi trading range. Tapi kalau dia mulai jebol ke bawah sini dan bermain di bawah itu kurang oke. Jadi mendingan skip aja karena ada kekhawatiran berhubung ini stokastiknya trennya menurun dan MACD dia terus menurun, ada potensi dia akan membentuk double top sini ya. Nah, potensi juga di bawah ini masih ada gap. Potensinya dia bisa menuju ke gap yang bawah. Seperti itu. Tapi selama dia tidak turun dari sini itu masih oke artinya. Kalau dia sudah mulai turun ke bawah sudah tidak oke. Masuk ke analisanya Wismilak. Terakhir hari ini ya, dia muncul segitiga hijau, sinyal untuk entry, tapi sifatnya masih spekulatif buy. Dan ini hanya hijau satu ya, artinya itu memang spekulatif buy. Dan kalau dari momentumnya sih sudah lumayan oke, karena dari merah-merah ini mendalam, dia mulai mengecil ya, artinya reversal itu sebetulnya dari kemarin-kemarin nih. Nah, dari sejak dia muncul ini hijau satu, di sini dia reversal ya, seperti itu. Sini sinyal entry, statusnya di sini juga sudah ada buy. Sebelah kiri sini statusnya sudah ada dengan profit 1,4%. Nah, itu teman-teman kalau yang tidak mau berspekulasi bisa skip dulu atau menunggu di area lebih bawah ya, dekat-dekat support. Ini memang Wismilak ini berada di atas MA200 nih, MA200 nya, jadi masih agak oke ditradingkan. Cuma karena sudah mulai tertahan nih, jadi ada potensi dia akan bermain sideway. Coba kita cek ya di chart yang satu lagi. MACD nya iya, ini sudah mulai menurun ya, kurang oke jadinya. Dan stokastiknya juga trennya menurun. Ini trennya mulai menurun ya, ini juga trennya mulai menurun. Dan di sini mulai merapat dan mau dead cross juga ya, dead cross. Itu artinya ada potensi dia akan koreksi. Selama dia ini masih menurun, membuka, itu kurang oke. Dan meskipun ini ada kenaikan, artinya hanya sementara aja. Jadi cocoknya main pas trading. Tidak baik untuk di swing ya, kalau di swing sangat beresiko sekali. Supportnya di mana? Supportnya itu di sebelah sini sebetulnya ada support. Nah, di sini support. Angkanya di sini di berapa ya? Kira-kira mungkin di 350 atau 24 sekian ya. Ini teman-teman bisa cek lagi di aplikasi sekuritasnya itu kira-kira di berapa. Nah, jadi support terdekatnya ada di situ, di sini. Lalu support selanjutnya adalah di 308. Seperti itu. Kalau teman-teman yang tertarik untuk entry, maka bisa entry di dekat support dan entry di support dan jual ketika dia sudah naik ya. Jadi ini sistemnya cuan kabur aja. Udah cuan 2-3% itu mau take profit silakan. Seperti itu, sambil dipantau lagi indikatornya apakah makin jelek atau ada perbaikan. Karena saya nggak yakin juga apakah dia mampu kembali ke resist yang di atas ini di 392. Seperti itu. Kalau dari candlenya ini masih sideway ya. Di sini dia masih tertahan di sini. Nah, di sini tertahan support, jadi potensinya sih dia akan ke support sini. Ini kalau teman-teman mau nyicil boleh di situ, dan cicilan selanjutnya di 308. Kalau dia sampai jebol 308-nya itu jadinya nggak menarik lagi ya, artinya dia membentuk new low. Dan itu sudah masuk ke fase downtrend, berarti sudah nggak oke lagi. Nah, makanya kenapa saya bilang belilah di dekat support supaya resikonya semakin kecil. Kalau teman-teman belinya terlalu tinggi, maka resikonya untuk cut loss semakin besar, jadi ruginya semakin besar. Masuk ke analisanya bull.
bull ini sudah muncul sinyal exit di sini dan belum ada sinyal untuk entry lagi. Dari segi ini di atas MA 200 ya, jadi sebetulnya agak menarik. Lalu untuk pixelnya hanya hijau 1, dan untuk momentumnya kemarin sempat merah-merah, nih masih kurang oke, ada potensi dia akan bermain sideways aja dulu. Nah, coba kita cek lagi di chart yang satu lagi. Untuk chart yang sini, nah ini secara tren MACD-nya itu sebetulnya menurun ya. Nah, sebetulnya menurun, lalu stokastiknya juga menurun. Jadi ini titiknya ada high, ini ada lower high. Walaupun memang terakhir ini sempat menanjak, ini juga sempat menanjak stokastiknya. Namun terakhir dia rapat-rapat nih dan datar. Ini juga sudah mulai crossing ya, mau dead cross. Itu artinya potensinya dia mungkin akan bermain sideways dan besok mungkin koreksi dulu. Kenapa? Karena candlenya candle bearish ya, candlenya candle bearish seperti itu. Dan juga membentuk new low. Jadi kemarin ini masih sideways, dua candle ini sideways, lalu dia akhirnya membentuk new low. Di sini low, di sini titik low, lalu di sini lower low. Artinya kurang oke ya. Ada potensi besok dia bisa melanjutkan penurunannya lagi. Jadi untuk supportnya di sini ada support, di sini juga bisa jadi support. Nah, kita ambil yang terbawah kalau mau ya, di area sini supportnya. Sini support. Coba saya lihat ini ada kelihatan nggak ya angkanya, kira-kira di berapa tuh? 28 sekian ya, 282, 284 mungkin. Dan teman-teman cek lagi di aplikasi sekuritasnya, di aplikasi tradingnya ya. Kalau teman-teman tertarik mungkin bisa entry di dekat-dekat support, mungkin di area sini atau bahkan di area sini ya. Sini ada support lagi di 262. Supaya semakin kecil resikonya kan. Kalau dia membentuk new low terus, apalagi jebol sini, maka dia ada potensi ke area 262. Maka dia akan menjadi trading range-nya di area sini 262, 338. Ini menjadi area trading range ya. Artinya dia bermain sideways dengan range-nya sebesar itu. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang sudah punya, bisa mempertimbangkan untuk take profit, atau yang nyangkut mungkin mau cut loss dulu dan tunggunya di dekat-dekat support ya. Jadi jangan entry di dekat-dekat resist nih. Kalau kemarin ada entry di area sini, itu udah jadinya resist seperti itu. Jadi pertimbangkan, kalau mau cut loss silakan cut loss, karena ini sifatnya hanya fast trading ya, fast trading. Kalau entry, kalau jadi harus mau ketik buy dan sell-nya mesti dengan kecepatan jari tanpa bayangan lah, kira-kira seperti itu. Jadi harus cepet-cepetan nih. Saat di sini mungkin dia mantul, lalu entry mungkin di saat sini itu sudah di sell seperti itu. Jadi benar-benar fast trading. Bagi teman-teman yang tidak terbiasa untuk fast trading, makanya bisa di skip dulu ya saat seperti ini, atau bisa mencoba entry di dekat-dekat supportnya. Di sini ada support dan di sini ada support lagi. Lalu kalau udah cuan beberapa persen, itu take profit dulu, karena ini sekarang sifatnya ya kita bermain fast trading ya. Lalu untuk MACD ini saya tidak menggunakan chart dari Wisdom Manifest karena sejak RI atau right issue itu ada penyesuaian harga. Jadi tim dari Wisdom Manifest itu masih mengusahakan untuk melakukan penyesuaian itu ya. Maka saya gunakan aja chart dari TradingView. Ini mudah-mudahan dia penyesuaiannya benar juga nih. Nah, kalau dari sini artinya dia akan bermain sideways dulu si MACD ini. Dari MACD-nya dia masih menurun dan membuka itu masih kurang oke. Lalu stokastiknya juga trennya masih menurun dan dia masih bermain di area bawah 20 ya, artinya masih kurang oke juga. Walaupun ini sempat golden cross, tapi selama dia bermain di bawah sini itu mungkin hanya sideways kecil, naiknya sebentar lalu turun lagi seperti itu.
akan lebih baik kalau MEDC ini bisa bermain di atas resist yang ini nih. Nah, jadi supportnya ini 372, lalu resist yang di sini adalah 436. Jadi resist 436, di sini support 372. Jadi di situ. Kalau teman-teman yang tertarik untuk entry, maka entry lah di dekat support, dan karena bermain sideways maka begitu cuan ya jual dulu ya, atau di dekat-dekat resistnya teman-teman bisa jual. Jangan pas-pas di angka resistnya seperti yang biasa saya katakan, atau begitu pula dengan beli, jangan pas-pas di angka supportnya, karena belum tentu kejemput ya, belum tentu kebeli seperti itu ataupun kejual. Jadi kalau mau jual, kalau bisa dikasih toleransi 1 tik di bawahnya, atau kalau mau beli 1 tik di atasnya, atau nanti teman-teman harus memperhatikan bid offernya, yang mana yang bidnya lebih tebal, yang mana offernya lebih tebal, seperti itu. Jadi di angka, kalau yang di angka yang tebal-tebal itu biasanya agak ini ya, agak kurang, bisa belum tentu bisa dapat gitu antriannya. Lalu jadi akan baik sekali kalau dia bisa bermain di atas garis resistnya ini. Jadi ada potensi dia bermain sideways-nya mulai naik level nih. Yang tadinya dia sideways-nya di sini, dia akan bermain sideways-nya di sebelah sini. Jadi kalau dia sudah mulai bermain sideways di atas, ada potensi dia bisa melanjutkan kenaikannya. Jangan lupa untuk cek harganya oil dunia ya, oil dunia. Itu teman-teman bisa cek di investing ataupun trading view. Itu cek dulu harga minyaknya. Kalau minyak dunia naik, otomatis MNC ada potensi untuk naik. Jadi kalau tadi saya cek sih harga oil memang sempat koreksi, tapi 2 hari ini kemarin dan kemarinnya lagi itu sempat mengalami penguatan. Mudah-mudahan si MEDC ini akan mulai mengikuti atau mengejar harga oil dunia ya. Lalu masuk ke analisanya BRIS juga saya sudah analisa ini kemarin. Jadi masih sama analisanya, yaitu karena ini adalah saham banking. Saham banking akan agak tertekan di laporan di kuartal ketiga ini, kuartal ketiga dan kuartal keempat, karena masalah restrukturisasi. Jadi saham-saham banking itu mungkin akan agak tertekan dengan laporan keuangan di Q3 dan Q4-nya. Itu kalau dari segi technical ini merah, masih kurang oke ya, kurang oke. Lalu untuk momentumnya memang sempat ada reversal ya, mulai mengecil, tapi indikator yang lainnya masih belum oke. Dari bentuk candlenya juga masih kurang oke sebetulnya. Nah, ini lebih jelas. Untuk MACD-nya masih menurun dan membuka tidak oke, stokastiknya juga menurun dan membuka. Ini saya zoom biar lebih jelas. Nih kan kelihatan ya, sini sudah dead cross, dia sudah dead cross, lalu membuka ke bawah, itu tidak oke. Ini juga masih, ini sempat mau golden tapi nggak jadi, akhirnya dia malah turun lagi membuka begini, itu tidak oke. Berarti ada potensi dia akan melanjutkan penurunannya besok nih, karena dari segi candlenya juga kurang oke ya, kurang oke. Ini candlenya tiga-tiganya ini candle bearish, ada potensi dia besok membentuk new low lagi seperti itu. Ini high, ini lower high, ini lower high lagi, itu jadinya kurang oke. Kalau dia breakdown, ini jadi ada support ya, sini support. Angkanya teman-teman bisa cek lagi di aplikasi sekuritasnya. Coba kita lihat di sini, kira-kira di 800 ya kelihatannya. Nah, kalau dia ini jebol dari sini turun ke bawah, itu artinya tidak oke, karena patternnya jadi jelek. Ini double top juga. Jadi teman-teman harus waspada ya. Kalau dia turun dari situ, sebaiknya di cut loss dulu. Di sini support, di sini juga ada support sebetulnya. Di sini support ya, itu 700 sekian. Lalu ada support lagi di sebelah sini. Sebentar. Di sini ada support di 800, di sini juga ada support, di sini juga ada support lagi. Ada potensi dia akan melanjutkan penurunannya ya.
mungkin bisa aja dia mantul di area sini. Jadi misalnya nih turun ke sini lalu mantul dulu, tapi mantulnya mungkin nggak banyak. Selama dia nggak bermain di atas ini, itu jadi kurang oke. Kalau dia bisa mantul di support yang di sini, itu artinya dia potensinya dia bermain sideways, jadi masih ada kesempatan ya untuk SOS. Ini level penting ya, di 800 itu harus diperhatikan. Apakah dia akan mantul di situ atau dia akan jebol. Kalau jebol sebaiknya out dulu, atau teman-teman mau SOS saat dia mengalami pantulan di bawah, itu juga terserah ya, kembali ke teman-teman keputusannya bagaimana. Jadi kalau dia di sini berhasil mantul, teman-teman bisa melakukan SOS dulu, terus kita tinggalkan dulu sambil menunggu kondisi ininya ya, kondisi kabar dari laporan kuartal 3 dan kuartal 4, lalu melihat juga indikator-indikator ini seperti itu. Oke, kita masuk ke INDF. INDF juga sudah muncul segitiga merah, jadi sudah exit di sini. Lalu memang sih dia masih bermain di atas MA 200 ya. Dan ini ada saham consumer. Saham consumer itu lumayan defensif. Untuk indikator pixelnya ini dua-duanya merah, artinya kurang oke. Dan ini momentumnya mulai muncul titik pink, artinya dia akan bermain sideways. Nah, seperti biasa kalau bermain sideways, maka teman-teman bisa buy on support dan sell on strength ya. Buy on support, sell on strength. Untuk indikator MACD dan stokastiknya, ini masih menurun dan membuka, lalu ini masih menurun juga dan sudah dead cross ya, karena koreksi. Selama dia masih di 20 dan 80 ini garis 20 dan sini garis 80, maka dia masih ada power sebetulnya. Jadi kemungkinan dia akan bermain sideways. Sideways-nya di mana? Supportnya adalah di 7000. 7000 ini area support. Resistnya di 8000. 8000 tapi itu di atas banget ya. 8000 itu di ujung sini. Dan itu ada angka psikologis. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa itu hanya berbentuk jarum. Belum tentu kalau teman-teman antri di 8000 itu nggak dapat. Nah, itu sebabnya saya bilang teman-teman sebaiknya antrinya jangan pas-pas di 8000. Mungkin bisa di 7000 sekiannya. Jadi di toleransi beberapa tik di bawahnya. Tapi kalau teman-teman mau pasti dapat itu mungkin di area sini ya. Ini lebih sering kesentuh. Nih di sini angkanya berapa, teman-teman cek lagi di aplikasi sekuritasnya, karena ini kesentuh, ini juga kesentuh di sini ya. Dari bentuk candlenya kurang oke. Ini high, lower high, lower high, ini low, lower low, dan lower low. Udah 3 candle nih membentuk bearish ya, artinya besok ada potensi dia akan mengalami penurunan lagi, apalagi stokastiknya juga berkata demikian ya, sudah dead cross. Nah, jadi kalau teman-teman yang tertarik dengan saham INDF ini bisa entry, coba entry ya, spekulasi. Jangan lupa sifatnya spekulatif buy, maka teman-teman jangan lupa mengatur money manajemennya. Jangan masuk dalam porsi besar. Jadi icip-icip aja dulu di area 7000. Ini area supportnya, dan jadi buy on support, sell on strength seperti biasa karena dia sideways. Spekulatif buy di 7000. Resistnya teman-teman bisa pakai resist yang di sini. Jadi nggak terlalu jauh targetnya ya, itu di berapa? Sekitar 7500-an. Nah, jadi beli di sini lalu sell di area situ, atau kalau berani lagi bisa sell di lebih atas ya, di sebelah situ. Di atasnya lagi tadi. Di sini saya zoom. Nih. Sini resist juga. Ini R dan ini R. Ya, seperti itu. Jadi buy on support, sell on strength saat di dekat resist, ataupun kalau teman-teman sudah merasa cukup dengan cuan 3%, mau cuan kabur silakan. Masuk ke analisanya keras. Keras ini belum ada sinyal entry, dia sudah exit sejak sini. Belum ada sinyal entry. Memang dia di atas MA 200 ya, tapi kita cek lagi indikatornya, pixelnya sudah merah-merah,
kurang oke. Momentumnya juga merah-merah ya, kemarin tuh kurang oke. Ini sudah berubah menjadi merah tua, artinya ada potensi reversal di saat ini. Nah, coba kita, ini saat di sini ya, bukan saat ini maksud saya, saat di histogram yang ini dia reversal. Kita cek lagi dari bentuk candlenya masih kurang oke ya. Coba cek yang chart satu lagi, MACD-nya terus menurun dan membuka tidak oke. Lalu stokastik juga masih menurun trennya. Dan ini terakhir dia golden cross ya, golden dead cross maksudnya, dead cross ini tidak oke, artinya potensinya besok dia bisa turun lagi. Ini juga masih turun dan membuka kurang oke. Ini 3 candlenya juga merupakan candle bearish, jadi agak kurang oke ya. Potensinya besok dia melanjutkan ke area support yaitu 324. Kalau teman-teman yang berani spekulasi bisa entry di area supportnya yaitu 324 dan 314, itu area support, tapi sifatnya sekali lagi spekulatif buy dan resikonya agak tinggi ya, karena indikator masih jelek semua, ada potensi dia bisa gagal mantul nih. Jadi kalau teman-teman yang berani bottom fishing, ini artinya kan bottom fishing ya, kita bottom fishing dan sifatnya spekulatif buy. Ini kalau yang nggak berani maka bisa di skip aja. Kalau teman-teman yang berani maka bisa icip-icip di area situ. Jangan lupa ini chance-nya, resikonya cukup besar karena kita bermain bottom fishing di tren yang sedang downtrend. Potensinya dia hanya kita tangkap di sini saat dia naik udah hijau, kita harus jual ya pas trading. Jadi jangan dibawa swing kalau bisa. Kalau swing kelamaan nanti jadinya nyangkut. Oke, begitu aja. Kita masuk ke analisa selanjutnya yaitu LSIP. LSIP ini saham agri. Padahal chart agri sebetulnya bagus ya. Di sini sempat dia udah spekulatif buy sejak pixelnya menjadi hijau dan ada ini ya, ekor di bawah ini, artinya ada tekanan beli dari market. Itu sifatnya sekali lagi spekulatif buy-nya di sini ya, saat sini. Nah, memang candlenya munculnya sinyal buy-nya di sini hari ini, dia muncul sinyal buy dengan profitnya, nih statusnya udah ada di sebelah kiri, buy 1,5% profitnya. Tapi pixelnya masih hijau 1, itu artinya spekulatif buy. Ini menarik nih, ada titik biru ya momentumnya, tapi tetap aja karena ini masih merah, mungkin aja dia hanya bermain sideways, belum valid buy. Di sini kita lihat untuk indikator MACD-nya masih menurun, tren dari stokastiknya juga masih menurun. Lalu ini, nah kalau si stokastiknya golden cross kita bisa spekulasi di sini. Tapi kalau dia sudah mulai menutup itu artinya mau dead cross ya. Ada potensi dia akan koreksi. Seperti itu. Nah, ini memang masih sideways sih, dia sideways kecil ya di area sini. Kalau dia koreksi, teman-teman bisa spekulatif buy itu di area supportnya di sini ada 925 dan 910, itu juga support. Coba cek lagi ya, saya keluar dulu. Iya, di sini oke sih, karena sini cukup banyak ya area pantulan di situ yaitu 910. Nah, ini kalau dia mantul sekali, 2 kali, 3 kali di sini juga. Lalu di sini sempat ditembus tapi mantul kembali ke atas. Nah, ini cukup menarik kalau teman-teman mau spekulatif buy di 910. Karena chart dari CPO-nya juga cukup menarik, masih oke seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau entrylah di dekat support. Jadi buy on support ya. Lalu sell on strength. Karena indikatornya masih kurang menarik. Jadi walaupun harga CPO dunianya naik, tapi kalau tekanan dari indeks masih cukup kuat, maka saham-saham pun kalau mau naik agak berat ya. Jadi tetap
kita bermain fast trading dulu. Oke. Nah, seperti itu. Oke, jadi lanjut ke indeks. Kita melihat view dari composite-nya. Di sini pixelnya merah-merah, masih merah-merah 2, lalu ini sudah mulai mengecil ya. Mungkin karena dia sudah mulai menutup gap di hari ini. Nah, jadi dari market mungkin reaksinya agak baik. Coba kita cek dari stokastik dan MACD ya. MACD-nya ini menurun. Saya zoom dulu. Ini menurun dan masih membuka, itu kurang oke. Lalu walaupun hari ini nggak begitu besar tekanan jualnya, tapi dia sudah mulai dead cross ya di stokastiknya. Nah, stokastik DC ya, dead cross. Jadi ada potensi besok bisa koreksi lagi nih, karena besok hari Jumat ya, hari take profit. Nah, jadi karena besok adalah Jumat Keramat, masih ada potensi akan mengalami penurunan. Karena ini kan high, lower high, dia tetap membentuk lower lagi. Di sini low, lower low, dan ini lower low lagi. Nah, jadi masih ada potensi, terutama karena stokastiknya itu dead cross, ada potensi besok dia akan melanjutkan penurunannya dulu. Kalau dia kalau dia turun sampai ke area 618, kalau dia turun sampai sini, itu teman-teman boleh bow ya, boleh bow. Mungkin kalau yang mau bermain fast trading dengan saham-saham banking, ingat ya, jangan dibuat main swing dulu, jangan untuk invest dulu, karena masih berpotensi banking akan mengalami penurunan. Jadi kalau mau invest pun sebaiknya kita tunggu di harga yang lebih oke kan ya, lebih murah, tentu lebih enak untuk diinvestasi. Nah, jadi sekarang kalau dia mencapai area 618 nya, kita bisa lakukan bow, tapi untuk main pendek aja ya, kita akan bermain swing pendek. Jadi saat dia pantul, kita bisa menunggu, kalau nanti stokastiknya mulai dead cross lagi, kita boleh mulai jualan seperti itu. Nah, itu jadi teman-teman harus pilih-pilih juga ya saham bankingnya. Carilah titik-titik entry-nya selalu di support. Jangan lupa titik entry-nya selalu di support, entry di support. Lalu sell di dekat resist atau saat stokastiknya dead cross. Nah, itu ya, boleh melakukan pertimbangan-pertimbangan dari indikator, dari support resist. Nah, itu teman-teman bisa bikin trading plan-nya. Bisa mulai pilih-pilih kira-kira saham-saham yang blue chip yang bagus apa yang bisa digunakan pantulannya untuk buy on weakness dan sell on strength. Ya, jangan lupa bukan untuk swing long, tapi ini hanya untuk fast trading. Karena kita belinya saham-saham blue chip, maka resikonya jadi lebih kecil ya. Sekalipun teman-teman nyangkut, kalau teman-teman sabar mungkin beberapa bulan, itu kita masih bisa berharap dia akan naik lagi, seperti itu. Oke, kalau teman-teman suka dengan video-video dan analisa ini, silahkan di-share ke teman-temannya agar bisa ikutan belajar. Thank you ya untuk support dan masukan-masukan dari teman-teman, itu sangat berarti buat saya. Mudah-mudahan saya tetap bisa membuat video-video menarik dan bermanfaat lainnya untuk teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.